Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Kasus ijazahnya Pak Jokowi ini terlalu menarik untuk dirawatkan di dalam pembahasan karena akan terjadi dua logika di sini, yaitu logika hukum dan logika masyarakat awam. Ya, ini sebetulnya tidak bertolak belakang, sekali lagi saya sebutkan, cuman tatkala kita sudah memasuki hukum itu nanti bukti-bukti yang dibicarakan itu akan lebih khusus daripada bukti-bukti yang bisa memberi tarjih. Itu memberi tarjih itu bahasanya, memberi kesan lah bagi orang-orang awam begitu. Itu perbedaannya nanti. Dan saya itu tadi melihat videonya Mas Ferry Irwandi ya, itu tatkala mengatakan kenapa beliau itu tidak membahas perkara ijazahnya Pak Jokowi ini, karena hampir sudah bisa dipastikan itu Pak Jokowi yang bakal menang sudah. Tatkala masuk ke pengadilan kemudian dikatakan oleh UGM bahwa ini ijazahnya itu asli, selesai begitu, sudah sampai situ doang. Nah cuman makanya saya bilang kenapa hal ini menarik, karena akan terjadi tarik menarik antara bukti yang sudah bukti dan analisa begitu yang terkadung sudah tersebar ke publik dengan bukti yang berlaku di persidangan. Nah pada akhirnya nanti ini akan terjadi semacam pertempuran antara kredibilitas Pak Jokowi dan UGM dengan kredibilitas persidangan, kredibilitas hukum. Ini nanti akan sangat menarik sekali, di akhirnya akan seperti apa begitu ya. Nah makanya saya di sini ingin melihat logika yang dibangun oleh Pak Roy Suryo ya. Dalam pengertian logika di sini sekali lagi adalah perspektif begitu. Ini kita akan saksikan dulu dari siapa kemarin itu, ada dosen pembimbing skripsinya Pak Jokowi yang pada akhirnya malah membantah bahwa beliau itu bukan dosen pembimbingnya ya. Kita akan mulai dari situ. Ketujuh Joko Widodo, Kasmujo, Pak Kasmujo itu dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada memastikan ia bukan dosen pembimbing skripsi Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kasmujo mengaku saat Jokowi kuliah tahun 1980 hingga 1985, dirinya masih asisten dosen sehingga belum boleh mengajar mahasiswa tanpa pendampingan. Kalau saya dengan orang-orang bilangnya, saya itu dosennya, saya gurunya. Kalau bilang yang lain-lain itu bukan tidak mau jawab, tidak bisa menjawab. Nah ini sudah kurang begitu ya, perkataan yang bersangkutan sudah keluar, bukan dosen pembimbingnya. Waktu dia tahun 80 masuk, lulus 85, saya 83 aja masih 3B, 85 mau 86 baru 3 juta. Itu misalnya ngurusi mahasiswa, ngajar macam-macam itu harus ada pendampingan, masih asisten dosen. Jadi kalau ada suruh wakili, suruh menemani atau bapak tertentu tolong dibantu, tapi mau ngajar langsung belum boleh. Nah itu sebentar ya. Nah mengajar langsung saja belum boleh, apalagi menjadi dosen pembimbing. Nah ini masalahnya, ada kejadian Pak Kusmojo ini pernah dipanggil ke depan oleh Pak Jokowi tatkala beliau itu melakukan reunian temu kangen dengan beberapa staf UGM dan alumni mungkin begitu ya. Kita saksikan ini. Ini kan sudah bertentangan nih. Menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Nah, tadi. Sebentar. Ini Pak Kasmujo yang mengatakan bahwa beliau itu bukan dosen pembimbingnya Pak Jokowi. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Oke sebentar, saya nggak tahu ini briefing di belakangnya bagaimana kalau di kemudian hari Pak Kasmujo ini tidak mengakui bahwa beliau itu adalah dosen pembimbingnya. Galak sekali, saya masih ingat, galak sekali.
Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sebentar, ini yang ingatannya salah siapa? Entah Pak Jokowi atau Pak Kasmujo ya. Masya Allah. Ini kok negara kita menjadi komedi seperti ini? Sudah berubah. Ya enggak, saya enggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Nah itu, kita juga nggak tahu Pak siapa sebetulnya yang berubah pikiran di sini. Kita tidak tahu yang berubah pikiran itu siapa. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali ya. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali ya. Tapi sekarang alhamdulillah saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo, ya dulu cita-cita saya kira sama banyak rekan-rekan saya pengennya jadi pegawai perhutani. Tapi saya juga daftar saat itu, saya daftar tapi nggak diterima. Diterimanya jadi presiden. Oke, saya rasa bagian yang ini cukup ya. Nah, menarik lah. Ini orang-orang yang cinta kepada Pak Jokowi, ini haram mempercayai perkataannya Pak Kasmujo begitu ya. Ini sebetulnya mana sih yang layak untuk dipercaya dalam case ini? Kalau misalkan nanti UGM itu sudah mengatakan bahwa memang ini adalah ijazahnya asli ya, saya tidak tahu ya. Reputasi siapa sebetulnya yang dipertaruhkan ini? Reputasinya UGM, reputasinya Pak Jokowi, atau reputasinya persidangan, atau reputasinya kita sebagai bangsa Indonesia yang sampai titik ini sudah terjatuh dalam sejauh ini. Ini saya cepatkan saja kepada perkataannya Pak Roy Suryo ya. Nah, patut untuk dilaporkan. Ya, harus kita. Saya bisa pastikan bahwa 3 di antara 4 orang yang dilaporkan itu, mereka memang mungkin ya patut untuk dilaporkan. Karena justru mereka lah pemegang primary evidence. Primary evidence-nya adalah buku yang disebut-sebut skripsinya milik Joko Widodo. Nah, yang menarik adalah kalau kemudian kebetulan 3-3-nya itu alumni asli Universitas Gadjah Mada. Ya, S1, S2-nya rata-rata UGM semua. Saya S1 UGM Komunikasi, S2 Public Health, ya, Magister Kesehatan. Rismon itu S1-nya Elektro, S2-nya juga Elektro juga. Dr. Tifa itu juga S1, S2-nya adalah kedokteran, ya. S3-nya masing-masing kami mengambil di tempat lain. Saya di UNJ, Bang Rismon ada di Jepang, dan kemudian Dr. Tifa ada di UI dan di Unpad. Ya. Kami ini memegang yang namanya bukti primer tadi. Bukti primernya adalah skripsi, yang disebut skripsi. Izin kalau boleh. Nah ini. Boleh. Nah sebentar, ini jadi bukti primernya entah Pak Roy Suryo ini dapatnya dari mana ya? Saya tidak tahu dalam pengertian. Saya tidak mempunyai informasinya. Skripsi asli. Jadi ini bukan dari sosmed. Ini saya pegang sendiri. Saya scan sendiri dengan menggunakan kamera resolusi tinggi. Sehingga inilah hasil skripsi. Kalau kita buka berikutnya. Ini yang menarik. Karena lanjut, kalau misalnya kita bisa lihat gambar berikutnya. Ini nanti akan menunjukkan ketidakkonsistenan dia. Oke. Di sini, bolehlah kalau ini dikatakan dulu, pada saat mahasiswa Universitas Gadjah Mada, UGM, kalau akan membuat skripsi, dia membuatkan atau memesan cetakan sampul dan halaman depan ini pada percetakan di luar UGM. Dulu ada yang namanya percetakan perdana. Jadi sekaligus mengkoreksi Bang Karni. Dulu-dulu dari dekan Fakultas Kehutanan tuh selalu mengatakan prima dan sanur ya. Salah, perdana saya kasih tahu Bang Karni. Dulu namanya perdana. Gitu. Jadi ini perdana, memang dia punya alat untuk mencetak semacam di tahun frame kita jangan kita bayangkan sekarang. Ini adalah tahun 1985 atau tahun 80-an. Belum ada yang namanya mesin cetak inkjet. Ya. Laser juga belum ada waktu itu. Yang ada adalah mesin cetak milik percetakan. Dan waktu itu cetaknya adalah cetak tinggi Bang Karni.
Jadi texting itu litograf itu harus disusun hurufnya satu persatu dibalik, kemudian diputar serak-serak gitu, kemudian muncul kayak gini. Jadi huruf-huruf yang disusun pun itu pun ditata satu persatu. Kadang-kadang hurufnya beda dengan huruf yang lain. Jadi jenis fontnya beda-beda. Berikutnya lanjut. Nah yang menarik pada skripsi ini adalah ketika pada halaman berikutnya, nah ini yang sangat menarik. Sepintas sama Bang Karni dengan tadi. Tapi ini kalau orang mengerti percetakan dan dia belajar kuliah yang namanya grafika publisitas, dan saya anak komunikasi belajar, ini sudah langsung bisa melihat ya bahwa lembaran ini dicetak dengan menggunakan teknologi yang jauh melampaui zamannya. Ini teknologi tahun 90-an karena ini adalah hasil mesin cetak inkjet. Inkjet itu keluar setelah laserjet. Jadi ini di atas tahun 92. Dan yang lebih menarik lagi di sini adalah sebentar, itu sudah masuk ke opini ya yang memang harus dibuktikan begitu. Sampel atau primary evidence yang dimiliki oleh Pak Roy Suryo itu ya faktanya demikian. Cuman tadi kalau misalkan sudah masuk, ini adalah hasil cetakan yang teknologinya itu ada di tahun 90 ya, itu memang yang harus ada pembuktiannya. Kesalahan-kesalahan mulai muncul di sini. Nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro yang ada bahkan dikoreksi oleh putrinya sendiri. Putrinya sekarang ada di Australia. Dia langsung bilang, itu bukan nama bapak saya. Nama bapak saya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Pakai U. Bayangkan Pak Karni, kalau misalnya saya minta tanda tangan Pak Karni. Kemudian di nama saya terus Karni Iljaz. Mau tanda tangan gak Pak Karni? Pasti marah-marah malah. Nah sebentar, ini pun nanti yang harus dibuktikan begitu ya. Karena ya faktanya tulisan itu. Kemudian nanti ini bukan nama bapak saya, itu harus dibuktikan. Ini seorang mahasiswa minta tanda tangan dosennya, ditanda. Dan begitu lihat tanda tangan ini, senyumlah sang putri. Gitu loh. Dan dia dengan kata lain mengatakan itu bukan tanda tangan ayahnya. Dan begitu dibandingkan, ini kalau seorang grafolog itu akan langsung bisa lihat ini. Tanda tangan asli dengan Profesor Ahmad Sumitro yang ada. Beda, tekanannya, tarikannya lain. Ini tanda tangan kayak orang baru belajar buat tanda tangan. Nah sebentar, itu juga opini ahli ya. Opini ahli itu juga, jadi harus dibuktikan juga. Makanya ini akan menarik nanti tatkala terjadi persidangan. Adu bukti, kemudian adu argumen yang banyak sekali, banyak sekali bukan jabatan ya, image yang akan dipertaruhkan di sini. Ragu gitu loh, gitu tanda tangannya. Demikian juga Profesor Sunardi Prawidohatmojo. Oke lah, saya bukan seorang grafolog, tapi saya hanya membandingkan kalau dua tanda tangan yang asli ini dibandingkan dengan yang asli ya, dibandingkan dengan ini, itu beda sekali. Menariknya, tidak ada tanggal yang ada. Pak Karni, kalau kita ngumpulin skripsi, dan itu sebagai syarat utama untuk hasilnya ijazah, kalau tidak ditanggali, ya itu berarti belum sah. Harus ada tanggal, oke lah boleh tanggalnya tuh tulisan tangan, itu malah asli kalau tanda tangan. Tapi kalau nggak ada tanggal, nggak ada bulan, nggak ada tahun, ini tahun berapa? Lanjut berikutnya, lucu sekali. Sebentar, ini nanti pihak dari yang bersangkutan, pihak UGM begitu ya, mungkin bisa punya jawaban ini kenapa tanggalnya dikosongkan. Bisa punya jawaban dan itu bisa diterima juga oleh hakim ya. Cuman ya nggak tahu lah. Sini tertulis Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ya. Kemudian ketika berikutnya ini ada lembaran yang dia mengucapkan terima kasih ya kepada beberapa nama, halaman persembahan. Lanjut, boleh dilanjutkan? Di sini masuklah halaman yang diketik. Nah ini ketikan manual, ketikan kalau saya sering nyebutnya mesin ketik tenaga uap Pak Kan, uap manusia. Gitu ya. Jadi di sini tertulis Profesor, tadinya di depannya Profesor, di sini masih Doktor. Berubah. Iya, artinya ini duluan dan memang kertasnya lebih kuning kalau dibandingkan tadi. Ini nanti kalau diuji ya pakai uji karbon langsung kena ini kertas tahun berapa, depan tadi kertas tahun berapa. Sebentar ya, ini Pak Roy Suryo ini sangat berani bermain ya. Kalau saya nggak bakalan berani karena dari yang ditampilkan itu banyak sekali opini yang harus dibuktikan dan pembuktian itu pada akhirnya nanti bisa diterima atau tidak begitu. Cuman kalau kita ya sebagai masyarakat awam memang melihat kejanggalan dan kejanggalan yang pertama tadi itu sudah cukup begitu. Nah ini
sampel yang ada itu faktanya, kemudian apa-apa yang ditawarkan oleh Pak Roy Suryo ini, saya rasa Pak Roy Suryo ini harus agak pelan-pelan ya di dalam menyambungkan satu perkara dengan perkara yang lain, karena kalau misalkan tadi di dalam tulisan di sana ada profesor, di sini tidak, itu nanti bisa di counter dengan mudah oleh pihak UGM itu. Ini saya rasa harus hati-hati ya. Udah langsung match itu. Tapi di sini pun kelihatan Dr. Insinyur Ahmad Sumitro ini nggak pernah disebut oleh teman-teman. Di depannya profesor. Saya di depan lebih saya yang tanda tangan. Saya profesor, di belakang saya turunkan lagi jadi dokter, ini gimana? Dan yang paling menarik Pak Karni, bukti rekamannya ada. Berkali-kali Jokowi itu mengatakan pembimbing saya adalah Pak Kaspujo. Nah itu. Ada 2 kali dia menyebut, tahun 2017 dan tahun belum lama. Disebut saya dibimbing Pak Kaspujo bolak-balik. Dulu Pak Kasmujo tuh galak sekali gitu. Nama satu pun nama Pak Kasmujo nggak ada di sini. Nah, itu sesuai sudah dengan apa yang tadi dikatakan ya. Saksi yang bersangkutan itu saya bukan dosen pembimbingnya Pak Jokowi. Ini sudah clear kalau di dalam masalah yang ini ya. Entah bagaimana pihak UGM ini bisa ngelak dari permasalahan yang ini. Itu dosen pembimbingnya. Apa jadinya seorang Kasmujo? Dengan hormat kepada Pak Kasmujo, ya. Kalau kemudian nama Bapak tuh nggak ditulis di sini, lah ini skripsinya siapa? Gitu loh. Kalau kemudian ini nggak ada nama Pak Kasmujo, jadi Pak Nardi memang sudah ditulis profesor, tapi Pak Ahmad Sumitro nggak ada. Lanjut berikutnya. Jadi ini memang sudah ketikan. Jadi ini mungkin skripsi benar. Jadi ini ketikan manual. Oke, terus ada daftar isi, ada daftar lampiran. Kita cepet aja supaya nggak terlalu lama. Yang menarik. Sebelum daftar isi, Pak Karni dan semua narasumber, skripsi itu harus diuji terlebih dahulu. Ada yang namanya harusnya lembar pengujian. Dan itu ada tanda tangan dosen penguji harusnya. Di sini nggak ada. Di skripsinya yang disebut tulisan Joko Widodo ini nggak ada lembar pengujian. Berarti skripsi itu nggak pernah diuji. Atau siapa pengujinya nggak ada. Lanjut, next. Dan kemudian ketika kita lanjutkan, dan ini saya pertanyakan pada saat pertemuan tanggal 15 April kemarin di Universitas Gadjah Mada di ruang 109 ya. Agak kaget pihak UGM karena di situ nggak ada lembar pengujian. Lucunya kemudian ada salah satu temennya menunjukkan punya saya ada Mas. Oke, punya temennya tuh milik Pak Saminuddin Bahrori Tau namanya. Dan itu ada nanti saya tunjukkan. Mungkin langsung ke lembar pengujian saja biar cepat. Terus yang ada. Nah ini dia menunjukkan ini. Ternyata juga tidak ada tanda tangannya. Alasannya kami yang kumpulkan itu aslinya ada kok Mas gitu dia bilang gitu. Tapi yang dikumpulkan kan ini yang di Semangat Kampus yang ini. Menariknya lagi Bang Karni dan pemirsa ALC di mana saja berada. Ini yang juga sampaikan oleh Dr. Isman waktu itu pernah. Bahwa dipertahankan di depan Dewan Penguji tesis. Tesis itu adalah untuk S2. Bukan sarjana. Sebentar, itu memang betul ya tulisannya tesis. Kalau misalkan ini terlalu kecil untuk dilihat, itu tulisannya memang betul-betul tesis. Jadi kalau S1 harusnya skripsi, S2 itu tesis, S3 itu disertasi. Maaf ya, ini kalau misalkan memang ada fabrikasi di sini, ini sepertinya timnya sama dengan tim yang menggembar-gemborkan tesisnya Imad begitu. Mungkin wallahu alam, saya nggak tahu. Secara terpisah Bang Karni, saya pernah konfirmasikan seorang guru besar yang kebetulan guru besar itu sekarang nantinya akan berhadapan dengan saya ya, karena beliau adalah lawyer dari Pak Jokowi ya gitu. Kemarin saya tanyakan, Prof jujur kalau S2 itu tesis itu S1 atau S2? S2 Mas gitu. Ya udah. Jadi ini adalah lembar untuk pengujian S2. Kok bisa diberikan kepada kita untuk menunjukkan ini S1? Kesimpulannya dari skripsi ini, Bang Karni. Jadi skripsi ini adalah primary evidence, bukti primer yang kami periksa. Dan kalau skripsinya kayak gini, dengan segala hormat Bang Karni, selaku mahasiswa UGM, lulusan UGM S1 dan S2, dan saya menggunakan ini bukan apa-apa Bang Karni. Ini tuh pin aktivis mahasiswa yang disematkan langsung oleh rektor waktu itu Pak Kusnadi Raja Sumantri almarhum. Hanya beberapa orang yang dapat ini dan ini kami disematkan karena kami mengadakan acara di Jakarta. Ya. Itu berarti apa? Saya sangat terpukul
kalau UGM meluluskan skripsi model kayak gini. Nah sebentar, nah ini betul, ini apa namanya Pak Roy Suryo ini sudah bermain api dengan pihak UGM ya. Kalau misalkan nanti di dalam persidangan bahwa Pak Jokowi itu benar lulus dengan skripsi yang seperti ini, karena tadi yang dituduhkan itu memang bisa di-counter dengan mudah oleh UGM. Misalkan kesalahan percetakan atau kesalahan tulis dan lain sebagainya. Ini Pak Jokowinya selamat, kredibilitas UGM-nya yang jatuh. Begitu. Itu yang akan terjadi ya. Kalau di dalam mata masyarakat, misalkan terutama saya, itu tidak usah ada persidangan, saya mau udah tahu lah kemana larinya begitu. Dalam pengertian saya sudah memiliki pandangan dalam hal ini. Dari perkataan Pak Kasmujo saja tadi itu sudah selesai kalau untuk saya begitu. Entah untuk masyarakat yang lain saya tidak tahu. Kalau untuk saya ini sudah selesai. Karena di antara yang dua ini pasti ada yang berbohong. Kalau yang berbohongnya itu misalkan Pak Jokowi, ya itu berarti sudah jelas. Memang itu adalah tuduhan masyarakat selama ini bahwa beliau itu banyak kedustaan, selesai berarti. Memang terbukti. Nah kalau misalkan yang bohongnya Pak Kasmujo begitu, berarti Pak Jokowi dekat dengan orang bohong. Jadi kalau itu untuk saya sudah settle, sudah selesai. Nah pada akhirnya nanti kalau misalkan pihak UGM itu kekeh mengatakan bahwa ini memang primary evidence yang dibawa oleh Pak Roy Suryo, ini memang betul adalah skripsi yang asli, dengan banyak kekurangan seperti yang telah dipaparkan tadi, masih juga diluluskan. Ini masalahnya kredibilitas UGM yang akan akan turun begitu, yang akan runtuh. Ini sangat-sangat mencemarkan nama baik UGM harusnya. Betul. Ya. Kok bisa UGM kualitasnya seperti ini Bang Karni? Kalau skripsinya seperti ini Bang Karni, maka kalau dia sampai muncul ijazah yang kemudian itu sekarang ribut, ya sangat dipertanyakan kualitas ijazahnya. Betul. Kok bisa dengan skripsi kayak gini muncul ijazah? Habis skripsi biasanya juga atau sebelumnya ini kadang-kadang ada perbedaan. Ada fakultas yang skripsi duluan baru KKN berikutnya, atau ada KKN dulu baru skripsi. Dipertanyakan juga kuliah kerja nyatanya di mana. Dan kemarin ketika kami pertanyakan di depan dua profesor, wakil rektor 1 dan wakil rektor bidang kemahasiswaan, mereka kebingungan untuk menjawab itu di mana KKN-nya. Padahal kan jelas orang yang pernah kuliah, Bang Karni, pasti ingat KKN-nya di mana, bahkan nama dosen pembimbing pun tidak boleh lupa. Masa dosen pembimbing lupa? Satu lagi, jurusan saja tidak boleh lupa. Saya kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik S1-nya Bang Karni. Dengan bangganya saya bisa nyebut jurusan saya adalah jurusan komunikasi. Dulu namanya publisistik. Sekarang ada juga yang dulu namanya jurusan sosiatri, sekarang berubah menjadi nama lain. Tapi dia harus ingat, kalau nama jurusan yang disebutkan saja salah, namanya teknologi kayu katanya. Padahal jurusan teknologi kayu itu nggak pernah ada di Fakultas Kehutanan. Ini artinya mahasiswa apa gitu loh. Itu. Nah, jadi ini sekali lagi sehubungan dengan pasal 160 yang katanya dituduhkan. Apakah fakta-fakta ini fakta 99,9% asli kalau ini karena kita pegang. Sebentar ya, kalau ini perkataan Pak Roy Suryo ini saya tidak sepakat. Itu banyak sekali fakta yang harus dibuktikan. Jadi sampai saat ini yang dikatakan Pak Roy Suryo ini belum fakta semua begitu. Karena tadi ya memang misalkan faktanya di lembaran sebelumnya itu ada profesor, lembar setelahnya tidak ada profesor. Itu memang fakta di dalam lembaran itu seperti itu. Cuman apakah itu fabrikasi atau human error, itu kan bisa masuk tuh wilayah di situ. Kemudian lembar yang setelahnya lebih kuning daripada lembar yang sebelumnya, itu kan yang nampak dari mata kita, itu perlu pembuktian lagi. Kemudian nama, menurut anaknya ini nama bapaknya itu bukan itu juga perlu pembuktian lagi begitu dalam pengertian di hadapan persidangan. Jadi makanya tadi saya katakan Pak Roy Suryo ini berani ya, terlalu berani mendatangkan fakta yang faktanya demikian, cuman untuk mengatakan bahwa itu adalah fakta fabrikasi itu memerlukan pembuktian yang lain begitu. Terlalu berani beliau itu. Merupakan hal yang kemudian membuat masyarakat gaduh atau membuat penghinaan kepada masyarakat. Ini justru saya yang terhina Pak Karni.
Harusnya saya yang lapor dia dong. Nah betul, itu tadi kredibilitas UGM-nya menjadi masalah sekarang itu. Kalau ini Pak Jokowinya yang benar bahwa itu adalah ijazah asli, ini kredibilitas UGM-nya yang dipertanyakan. Kemudian yang nomor 2 ini yang paling krusial ya, kredibilitas kita sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki presiden dengan skripsi seperti ini. Itu yang sebetulnya kredibilitas yang bisa hancurnya itu. Karena kami mahasiswa UGM terhina dengan adanya ini. Kok malah dibalik? Kok malah skripsi yang katanya penghinaan, dikatakan kami menghina itu, berempat kami menghina itu, kok ada yang muncul. Jadi artinya itu Pak Karni. Itu mungkin sebagai pembuka dulu. Kalau ditanyakan, kenapa saya nggak ngulas atau belum menyebut soal ijazahnya. Universitas Gadjah Mada kemarin memang menyatakan tidak bisa menunjukkan ijazahnya. Karena ijazahnya itu dipegang oleh yang bersangkutan. Oke, kami hormati Bang Karni. Maka di antara 4 itu Pak Rizal Fadilah lah yang berangkat ke Solo. Pak Rismon juga berangkat ke Solo. Ingin lihat ijazahnya. Tapi apa yang terjadi Pak Karni? Kita tahu semua. Ijazah itu tidak disampaikan oleh yang bersangkutan. Dengan alasan saya hanya mau menyampaikan di depan pengadilan. Gitu. Lucunya Bang Karni, sebelumnya malah justru disampaikan ke depan 11 wartawan yang ada. Salah satunya dari Liputan 6 gitu yang dia bikin testimoni. Dan wartawan itu tidak boleh memotret Bang Karni. Tidak boleh mengabadikan, bahkan dilucuti dulu. Jadi menurut saya ini kan aneh gitu di era teknologi multimedia sekarang kok wartawan kok malah ditutupi aksesnya. Jadi oke lah, ya, itu sudah ya. Nah jadi apa kesimpulan yang bisa diambil? Kesimpulan yang bisa diambil itu satu saja, penuh keanehan begitu. Apapun hasilnya nanti persidangan ini, kalau sampai ada persidangan, apapun hasilnya, ini penuh dengan keanehan. Yang mana di sini akan jatuh beberapa kredibilitas institusi ya. Kalau tidak UGM yang jatuh, ya persidangan yang jatuh begitu. Jadi kalau misalkan sekarang nih persidangan mengambil bukti yang primary evidence itu, mengambil perkataan UGM bahwa ini adalah memang benar ijazahnya skripsinya Pak Jokowi, therefore ijazahnya itu asli, ya berarti Pak Jokowi selamat begitu. Kemudian pengadilan mengetuk palu bahwa ini adalah asli, kemudian orang-orang yang mempermasalahkan ini akan diperkarakan karena telah mencemarkan nama baik, UGM turun kredibilitasnya. Kalau misalkan dari mata masyarakat, pengadilan yang akan turun kredibilitasnya. Jadi ketidakpercayaan akan pengadilan akan semakin besar karena sudah nampak sekali bagi masyarakat itu apa-apa yang terlihat di sini begitu. Nah, yang akan kuat siapa? Pak Jokowi. Ya, ternyata pengaruhnya itu sangat luar biasa sampai perkara yang sejelas ini secara yuridis nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ini adalah permainan cantik di dalam politik babak barunya Pak Jokowi. Ini mudah-mudahan men-trigger pemikiran kita. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.